Bugüne kadar hiç Hristiyan terörü, Yahudi terörü, Budist terörü, şayet kişi herhangi bir inanca mensup değilse ateist terörü diye bir şey işittiniz mi? Myanmar'da katledilen Müslümanlarla ilgili böyle bir nitelemeyi hiç duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü sadece eylemci Müslümansa inancıyla sıfatlandırılır, değilse hiç söz edilmez. Bu tavır asla iyi niyetli değildir. Bilakis küresel İslamofobinin bir parçasıdır. Batı ülkelerinde ve hatta global düzeyde İslam'la terör kavramlarını eşleştirme, aynı parantezin içine alma çabasının bir ürünüdür. Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Buna hazır mıyız? Bugüne kadar hiç Hristiyan terörü, Yahudi terörü, Budist terörü, şayet kişi herhangi bir inanca mensup değilse ateist terörü diye bir şey işittiniz mi? Myanmar'da katledilen Müslümanlarla ilgili böyle bir nitelemeyi hiç duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü sadece eylemci Müslümansa inancıyla sıfatlandırılır, değilse hiç söz edilmez. Bu tavır asla iyi niyetli değildir. Bilakis küresel İslamofobinin bir parçasıdır. Batı ülkelerinde ve hatta global düzeyde İslam'la terör kavramlarını eşleştirme, aynı parantezin içine alma çabasının bir ürünüdür. Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Buna hazır mıyız? Jadi tolong Pak Polisi, Bapak pemerintah, jangan terlalu ikut arus menjelek-jelekan Islam sadurunge aku muring-muring. Ada saatnya saya tidak akan diam seperti sekarang. Anggitmu badi apa aku rene iki rek. Nek mergo aku bersyukur dan tresno karo awakmu. Aku nibakno Soeharto, aku iso nibakno sapa ing Jakarta nek aku gelem. Tapi aku gak ngelakoni iku kabeh mergo aku bertemu dengan rakyat yang penuh rasa syukur, penuh perdamaian, penuh kerukunan tiap hari, tiap malam di mana-mana. Jadi wis kaya ngono kono aja cek nyelek-elek Islam, angger Islam dicurigai terus. Wong gak ono radikal kok ngomong radikal di Mojokerto. Enggak ono nek kene, Pak. Gak ono. Sing radikal iku pemerintah memaksakan pendapat terus-menerus. Nek tak terusno, aku gelem berdebat nasional soal ini. Kata radikal itu ciptaan politik kanan di Amerika dan sekarang diteruskan oleh Cina. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, kalau terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dimanapun berada harus kita tentang. Betul? Betul? Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saudara-saudara, saya tanya, yang radikal itu siapa? Amerika! Siapa yang menghancurkan Irak? Amerika! Siapa yang menghancurkan Libya? Amerika! Siapa yang menghancurkan Suriah? Amerika! Siapa yang radikal? Amerika dan Yahudi. Saudara-saudara, sekarang ini banyak. Ketika ada ustadz ini yang dianggap baik, takmir masjid suatu tempat ngundang dia, padahal nggak tahu dia ini pemikirannya apa. Nah ini yang tidak tahu. Makanya kan selalu saya sampaikan, deradikalisasi itu bisa berhasil manakala sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat itu kita sampaikan. Itu karena apa? Jadi istilahnya teroris. Misalkan kelompok kami juga punya itu, punya acara, punya agenda, punya program untuk menyampaikan pemikirannya di depan umat secara umum. Makanya kenapa tuh kawan-kawannya terutama JI itu saya selalu ditegur, saya disalahkan karena keterus-terangan saya. Keterus-terangan dalam masalah apa, latar belakang kami. Kenapa siapa tuh kami ini? Oh, kami ini latar belakangnya penerus NII yang sekarang ini bernaung di Jamaah Islamiyah.
Latar belakang kami itu apa tuh? Kenapa kami bisa ngebom? Karena kami ikut Akademi Militer Mujahidin di Afghanistan. Nah, ketika latar belakang kami diketahui oleh masyarakat, nggak akan kami diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat sudah dicekoi oleh sejarah bahwa pemberontakan di Indonesia pernah terjadi, di antaranya adalah pemberontakan DITII. DI itu Darul Islam, TII Tentara Islam Indonesia. Ketika ada penceramah yang penerus ini di depan masyarakat umum, kalau tahu mesti ditolak. Tetapi ini kepandaian kami, tidak pernah menyampaikan latar belakang kami secara khusus. Gamblang. Karena memang kami itu supaya apa, pemikiran kami sampai kepada umat tanpa mengetahui kami ini siapa. Salah satu contoh, saya datang ke Ambon ketika kerusuhan Ambon pertama, 1 bulan setelah kerusuhan, kami tidak pernah menamakan kami ini siapa, karena menutupi, gitu loh. Hingga kemudian kami pelaku bom Bali teroris atau orang yang punya pemahaman terorisme itu sedikit atau banyak, itu mereka tetap akan terus melakukan gerakan dan menyebarkan pemahamannya. Anda sepakat nggak radikal dulu, teroris kemudian? Kalau istilah radikal, kemudian ekstremis, ekstrim, kemudian teroris itu tidak jauh beda. Hanya teroris ketika dia ini terlibat melakukan aksi radikal itu. Nah, kalau yang marak di Indonesia yang juga saya terlibat di situ adalah aksi pengeboman di situ. Jadi sebetulnya tidak berbeda jauh. Makanya ketika ada yang masih meragukan bahwa tidak ada teroris, pemboman yang ada di Indonesia atau di beberapa daerah di Indonesia merupakan rekayasa, apakah ini sesungguhnya semakin melanggengkan upaya-upaya dan tindakan terorisme atau bagaimana? Kalau buat teroris itu adalah ruang, itu adalah angin, itu adalah kesempatan buat mereka dan mengembirakan mereka. Karena apa? Setiap nanti ada komentar terus itu misalkan, oh ini karena kedoliman polisi sehingga ada teroris seperti ini, itu teroris kipas-kipas begini, karena berarti dibantu oleh media atau oleh komentator itu. Tapi kalau buat saya pribadi yang ingin deradikalisasi, ingin teror ini berhenti, ingin mencegah teror, ingin menanggulangi teror, saya kecewa ketika masyarakat itu tidak tahu faktanya tentang terorisme atau teroris. Itu sulit sekali kami ajak bersama-sama atau kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi. Wong faktanya saya nggak tahu, apalagi bagaimana bisa diajak untuk menanggulangi dan mencegah terorisme. Anda juga termasuk kecewa nggak kalau ada pernyataan elit politik yang mengatakan tidak ada radikalisme di Indonesia? Kecewa. Karena apa? Menanggulangi dan mencegah terorisme itu harus semua lapisan masyarakat terlibat. Itu. Tidak hanya saya sebagai mantan teroris yang